Baik, kita lanjutkan lagi untuk revisi pada proposal seminar. Sekarang masuk ke 3.5 yaitu statement of purpose. Nah, di sini juga mengalami kesalahan ya. Jadi di sini Bapak lihat semuanya salah ini ya. Tidak ada yang benar dalam tata cara peletakan dan pengetikan dan formatnya itu ya. Jadi ini revisi 100% ini ya, sama seperti kakak kelas kamu mungkin itu namanya Diprona, itu juga sama, TA nya hancur sekali itu. Mungkin kemarin Bapak tidak 100% untuk merevisi ya. Dan sekarang ini untuk proposal seminar kamu Bapak akan revisi ya 100%, sehingga nanti pada masuk ke tugas akhir tidak banyak lagi merevisinya ya. Dan di sini ada 3.5 ini dirapatkan juga ke 0 cm ya. Pastikan di sini menggunakan 1,27 cm ya, ini jedanya ya. Kemudian ini dirapatkan semuanya ke kiri ya. Kemudian berikan paragraf dengan ketukan 1,27 cm. Kemudian di sini sistem informasi data pegawai pada CV. Nah, CV ini juga ditarik ya. Ini Bapak banyak lihat pada right indentnya itu bisa maju ke depan. Padahal di sini kan sudah kita batasi ya, sudah kamu batasi dengan margin kanan ya, sehingga pada saat terjadi pencetakan itu nanti kan sudah tidak ditimpa itu istilahnya ya, atau melewati batas dari marginnya ya. Dan di sini kamu tarik saja ya, right indentnya full ya sampai batas akhirnya. Kemudian ini bagian CV-nya diisi titik ya, karena ini adalah singkatan dalam suatu bentuk perusahaan ya, yaitu persekutuan komanditer, jadi disingkat dengan CV ya. Selanjutnya Ari Mikro berbasis. Nah, berbasisnya B-nya kecil saja ya, jangan huruf besar ya. Websitenya juga kecil ya, W-nya. Nah itu ya, ini berbasis ya. Jadi Bapak tandai warna merah berarti harus diperbaiki. Adalah sebuah sistem informasi yang mampu mengelola data sales. Nah, setelah data sel ini jangan diisi koma ya. Data sales dan data absen. Ntar dulu, data absen, data target, ada 3 nih ya. Ya benar, ada koma, kemudian data sel, data absen, isi kata dan ya, dan data target. Kemudian untuk perancangan ya, di sini menggunakan center tab, dihapus dulu center tabnya ya. Jadi double klik ya, kemudian clear all, kemudian baru dirapatkan semua ke kiri ya. Nanti perancangan, kemudian nanti dirapatkan lagi ya di titik 0, kemudian tekan tombol tab ya. Nah itu ya. Kemudian bagian ininya juga kamu tarik ya, right indentnya ke batas akhirnya ya. Jangan sampai ada ini maju, itu nanti menyalahi ya aturan dari marginnya ya. Jadi margin atas 2, kiri 2,5, kanan 2, bawah 2 gitu ya. Di sini berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nah ini komanya dihilangkan saja ya, jangan diisi koma. Dapat diketahui apa saja yang menjadi input sistem, proses sistem, output sistem, dan antarmuka sistem yang akan dibuat. Perancangan sistem informasi ini dibagi menjadi subbab, yaitu
Nah, ada event list dan seterusnya. Nanti dirapatkan, ya. Rapatkan full ke kiri, ya. Berada di 0 cm, ini berada di 0,5 cm. Kemudian untuk penjabarannya di bawahnya sudah kamu isi ya, penjelasan untuk event list. Ini juga mengalami koreksi ya. Jadi dihapus center tab-nya. Kemudian ini ditarik ya full ke kiri, kemudian event listnya juga di fullin ya, di fullin ke kiri semua ya. Kemudian tekan tombol tab, berada di 1,27 cm ya. Nah, di sini event list merupakan daftar kejadian yang ada dalam. Nah, ini juga ditarik ya. Jadi semua ini kamu salah ya. Event list merupakan daftar kejadian yang ada dalam suatu sistem berdasarkan hasil analisis sistem. Nah, ini juga komanya dihilangkan. Maka dapat dijabarkan event list yang kemungkinan ada pada sistem informasi pengolahan. Nah, di sini juga jangan menggunakan type title, tapi type sentence ya. Nah, kayak gitu biasa ya. Nanti diperbaiki. Kemudian data pegawai sel. Nah, selnya S kecil saja. Di nadinya kecil aja ya, D-nya. Ini nanti diperbaiki ya. Untuk perbaikan kedua, Bapak berikan warna biru. CV juga isi titik ya. Ari mikro berbasis. Nah, ini berbasis websitenya menggunakan sentence ya, tipe teksnya. Jangan menggunakan tipe title. Kemudian ada login, pengolahan data user, dan seterusnya. Nah, nanti di blok saja sampai di akhir. Kemudian nanti 121-nya ini dimepetin saja di 0 cm. Kemudian ini juga berada di 0,5 cm ya. Kemudian untuk 2.1 ya, nanti jangan pakai 2.1 ya, pakai A saja. Kita dulu lihat strukturnya, karena di sini sudah rancu nanti 2.1 ya. Sedangkan di bab 2 itu mungkin ada 2.1 juga. Jadi ada 2 ya, titik 2.1-nya. Sehingga nanti ini diubah ya. Jadiin A saja dah ya. A titik gitu ya. Di bawah dulu ya, supaya penyamaan dulu. Selanjutnya ada 211. Nah, mungkin ini bagian dari sub dari pengolahan data HRD-nya. Jadiin 1 kurung ya. 1 kurung. Ada nggak 1 kurung? Nah, ini ya. Nah, itu ya. Kemudian dimepetin di 1 cm ya. Kemudian hanging indentnya berada di 1,5 ya. Berikan left tab. Kemudian nomor B ya. Nomor B-nya, nomor B. Nah, di sini ada, ini pakai otomatis ya. Oh enggak.
pengolahan data kepala cabang, ya. Jadi untuk B-nya juga menggunakan satu kurung, ya. Jadi dekatkan di 1 cm, kemudian ini juga didekatkan di 0,5, ya. Kemudian pengolahan data sel, ya. Nah, pengolahan data sel nanti buat jadi C, ya. C titik, kemudian berikan left tab di 1 cm. Nah, jika seperti ini, Ctrl Z saja, dia akan kembali, ya. Dan untuk bagian ini berikan jeda, ya, 6 poin. Di 0 single, ya, gantiin 6 poin. Nah, itu ya, supaya ada jeda, ya. Kemudian pengolahan data sel ini juga satu kurung, ya. Ini didekatkan di 1 cm, kemudian ini juga berada di 1,5, ya. Kemudian berikan space, ya, 6 poin. Jadikan single, jangan multiple. Kemudian nomor D-nya pengolahan data admin, ya. Pengolahan data admin, dan di sini menggunakan D, ya. Berikan left tab di 1 cm, ya. Kemudian berikan space, ya, di 6 poin, ya, 6 poin. Kemudian tambah data admin, ubah dan cari data, berikan satu kurung. Kemudian di mepetin, ya, di 1 cm. Kemudian ini juga berada di 1,5, ya. Dan dinaikkan saja. Nah, itu ya. Kemudian nomor 3-nya, ya. Nomor 3-nya di sini ada tambah data target, ubah data target, dan seterusnya. Ini berikan space 6 poin. Berikan ABC, ya. Kemudian dekatkan di 1 cm, maaf, di 0,5. Kemudian ini berada di 1 cm. Kemudian pengolahan, nah ini diberikan 0 poin, ya. Ini juga single. Enam poin, ya. Untuk nomor 4-nya pengolahan data absen. Untuk pengolahan data absen di sini ada 2 menu, ya, yang akan muncul, yaitu tambah data absen dan cari data absen. Dan 4.1 digunakan AB saja. Kemudian nanti didekatkan di 0,5 cm, sedangkan isinya yaitu tambah data dan seterusnya berada di 1 cm.
Kemudian dilanjutkan untuk nomor 5, nanti berikan space 6 poin. Untuk last spacingnya single, ini 6. Kemudian 5.1 sampai 5.3 ya, menggunakan ABC, kemudian dekatkan berada di 0,5 cm, kemudian ini berada di 1 cm. Untuk checklistnya menggunakan italic ya, karena di sini jadi semuanya diperbaiki ini ya, semuanya. Bukan kamu salah semua ini, Pak perbaiki sekarang supaya nanti pada saat masuk ke TA itu supaya tidak banyak revisinya. Nah, kamu belajar lagi ya untuk mengetiknya, jangan asal copy paste. Ini juga ya. Nah, di sini ada pengolahan data bonus. Nah, pengolahan data bonus nanti ini di bawah aja, sama juga AB ya. Ini dekatkan juga, berada di 1 cm juga. Nah, ini di salah semua ya. Kasih warna merah ya, berarti salah ya. Berarti salah kemarin untuk penulisannya atau pengetikan yang sudah kamu. Nah, di sini salah semua ya. Ini juga berikan semuanya ini ya. Banyak ini sub-subnya. Ini klik kanan aja, kemudian paragraf ini 0,25 ini ya, spacing afternya seharusnya 0 ya, ini single ya. Kemudian untuk 7.1 sampai 7.3 itu didekatkan ya, sama AB juga ya, jangan menggunakan 711 gini ya. Jadi setiap penomoran itu ada aturannya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 8-nya ini juga diberikan jeda ya, 6 poin. Jangan dimepetin. Saya jeda 6 poin supaya orang yang baca itu dia tahu ya, oh ini pengolahan data kriterianya sampai di sini gitu. Ya. Jika nanti dijadiin satu dikira semua nanti data pengolahan data kriteria gitu ya. Jadi harus ada space-nya ya. Ini juga didekatkan. Ini juga ya. Nanti ya, jadi ini salah semua ya. Ini juga ya, laporan bonus ya. Nah, di sini kan laporan bonusnya dia masuk ke halaman berapa ini, 25 ya. Nanti harus jadiin satu saja dengan di atasnya. Caranya supaya dia jadi satu, ya ubah sedikit ya untuk paragrafnya ya. Mungkin 1 cm, kemudian diubah menjadi 0,9 sekian gitu ya. Coba aja, mungkin
tinggal 0,95. Coba aja, mau nggak naik dia? Nggak mau ya. Ada space nggak? Ada. Coba lagi 0,6. Oh, masih bisa. 0,8 coba. Ya, 0,98 ya. Udah ada jadi 1 ya, itu caranya. Kemudian untuk 3.62 ini juga sama ya, salah juga, ada yang benar. Nah, ini double klik, clear all, kemudian ini juga didekatkan ke kiri full ya, jangan sampai ada jeda seperti tadi. Ini juga didekatkan full ke kiri ya. Namun Bapak nggak ngerti ini, kok kemudian bisa ini secara otomatis ya. Jadi Bapak cara manual, Bapak tarik yang di atasnya. Kemudian berikut adalah, nah, berikan 1,27 cm. Berikut adalah data flow diagram. Ini menggunakan sentence ya. Teksnya menggunakan tipe sentence efek ya. Kemudian yang terdiri dari konteks diagram DFD level 0 dan DFD level 1 ya. Yaitu, nah, di sini kamu isi 1 kurung, ini sudah salah ya. Seharusnya menggunakan 1 titik ya. Nah, itu ya. Ini fullin aja ke kiri semua. Ini juga berada di 0,5 cm ya. Kemudian ini juga di fullin aja dulu ya. Di fullin dan sejajar dengan huruf C pada kata konteksnya ya. Gambar 3.2 konteks diagram bertujuan untuk meletakkan keseluruhan sistem di mana semua user dapat mengelola sistem. Nah, di sini ada konteks diagram ya. Konteks. Nah, ini kamu kurang T ya. Karena ini menggunakan bahasa asing, kita menggunakan italic ya. Jadi gunakan efek italic. Dan ini juga ya ditarik ya. Ini apa ini ya? Nah, ini garis apa ini? Jadi disembunyiin ini ya. Ini garis apa ini? Caranya tambahkan saja text box ya. Atau ini bisa ya, rectangle juga bisa untuk menyembunyikan garisnya. Jadi kita kakalin aja. Nah, di sini menggunakan white, outline-nya no outline ya. Nah, hilang dah ya. Padahal masih itu, cuma kita sembunyiin. Kemudian dan ini nanti tarik aja supaya simetris ya. Nah, supaya pas dia tengah-tengah ya. Kemudian bagian ininya juga ditarik ya, ini juga ya. Apa maksud kenapa ini dimainkan ya? Kemudian ini juga ditarik, ini juga ditarik ya, berada di 1,27 cm ya. Pada diagram konteks, nah diagram konteksnya menggunakan tipe, ini salah semua ya. Ini salah semua. Salah semua, ini ada yang benar ya. Penulisannya udah salah ini. Nggak tahu ada programnya nanti ya. Pada diagram konteks, nah diagram konteksnya di sini kamu bisa lihat ya, menggunakan efek sentence ya, bukan title
ya. Jadi ini sentence text ya, dan bahasa Microsoft Word-nya ya. Namanya sentence, ada title gitu ya. Jika title itu depannya saya huruf besar ya, lainnya huruf kecil ya. Jika sentence semuanya huruf kecil. Ini terdiri dari 3 elemen: HRD, kepala cabang, dan sales. Elemen HRD memiliki 7 data masuk. Nah, komanya nggak usah diisi ya. Ada login, data absen cari, data absen tambah, data sales tambah, data sales ubah, dan seterusnya ya. Dan di sini dan mengisi titik di sini. Titiknya dihilangkan ya. Bapak berikan warna biru untuk koreksi kedua. Terdapat 7 aliran data keluar, yaitu hak akses, info sales ubah, info sales cari, info sales tambah, dan seterusnya. Laporan, info laporan sedangkan. Nah, ini sedangkan S-nya kecil aja. Juga menggunakan huruf besar. Entitas pimpinan memiliki 5 aliran data masuk, yaitu data sales cari, data sales ubah, dan seterusnya. Selanjutnya target ubah, dan seterusnya. Bapak lihat ya, sudah itu ya, diperbaiki. Jadi ini penggunaan indennya ya yang bermasalah. Kemudian ada data flow diagram level 0 ya. Kita lihat ke atas. Ya, tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Jadi nomor 2-nya kamu menggunakan otomatis ya. Jadi nomor 2-nya kita tarik saja full ya ke kiri. Kemudian ini juga berada di 0,5 cm. Ini ada sampai 10 ya. Oh, ada sampai 10 ini ya. Jika ada sampai 10 berarti kita ubah di depan. Ini kita ubah ya. Mbak, 10 masuk nggak? Pak manualkan saja. 1. Coba 10 berapa? 12 coba. Berarti cocoknya di sini ya. Berada di 0,75 cm ya. Nah, itu ya. Ini ubah 1 ya. Kemudian ini nomor 2 ya. Berada di 0,7 juga ya. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya oh, ini bukan paragraf ya. Namun kita sejajarkan, berada di disejajarkan ya, berada di sini. Kemudian nomor 2-nya samain, sejajarkan, dan berikan efek justify. Kemudian, nah di sini entitas admin. Entitas admin masuk ke paragraf sebelumnya saja. Nah di sini ya. Sambung aja.
Di sini entitas admin memiliki 6 aliran data masuk ya. Nah ini. Ada login, data sales dan seterusnya, hak akses dan seterusnya. Info sales cari ya. Nah, di sini isi titik ya. Isi titik. Ya. Isi titik. Berikut adalah data flow diagram level 0. Nah, berikan saja efek sentence ya. Dari nolnya jangan dimiringkan. Dari sistem informasi pengolahan data pegawai di CV Ari Mikro berbasis website. Berapa ini space-nya? Banyak kosong ini. Nah, ini apakah jika dikecilkan apakah bisa naik ini? Nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Mungkin gambarnya terlalu gede ini. Selanjutnya ini data flow diagram level, nanti berikan warna merah. Bukan beri tanda merah ya, berikan efek talik. Kemudian naik ke atas lagi. Nah, di sini ada, oh ini kok, aduh. Oh ini tab lagi ya, tab lagi, supaya dia berada di sini ya. Berikan left saja ya. Nah itu ya. Kemudian di sini sedangkan entitas pimpinan memiliki 4 aliran data masuk ya. Berikan saja di sini ya, atau ditarik saja dulu ke kiri full, kemudian berikan left tab di sini, baru di tab ya, dan berikan efek justify ya, jangan menggunakan left supaya dia rata teksnya ya. Ini gambarnya gede sekali ini. Ini banyak space sedikit. Mungkin ditambahin kata-kata mungkin supaya full ya. Sehingga menarik ya. Jika seperti ini harus ditambah kata-kata ya. Mungkin apa ditambahkan supaya dia di sini penuh gitu ya. Nanti bisa tanya lagi pembimbing satunya ya. Kemudian data flow diagram ini tadi nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 di fullin aja. Nah ini enter aja ya. Kemudian di sini jadi nomor 3. Nah, 3 titik ya.
Nah, itu ya. Oh, bukan. Karena di sini Bapak menggunakan manual. Nah, gitu ya. Berada di 0,75. Kemudian bagian sininya juga berada di 0,75 ya. Data flow diagram level 1 dan seterusnya itu ya. Diperbaiki. Data flow diagram level 1 ini pakai sentence saja. Nggak usah ada dipakai title ya. Pengolahan data login level 1, pengolahan data. Nah, ini juga sentence ya. Terdiri dari, nah ini juga ya ditarik nanti. Ini di atasnya sama juga. Jadi salah semua ini. Ini baru bahas 36 ya. Ini jumlah halamannya 76 Bapak lihat nih. Terdiri dari entitas, HRD, sales, kepala cabang dan seterusnya. Berikut adalah data. Nah, ini biasa saja ya. Tipe sentence. Pengolahan data login dari sistem informasi pengolahan. Nah, ini juga biasa. Nah, D-nya kecil ya. CV. Nah, ini titik ya. ARI mikro berbasis website. Kemudian, nah bagian sininya 3.4 ya. Ini juga ditarik ya biar simetris. Data flow diagram ini menggunakan bahasa Inggris level. Nah, sampai levelnya menggunakan italic. Kemudian ada data flow diagram level 1. Ini nomor 4 ya. Ini gambarnya mungkin ditarik saja ke sini ke 0. Jadiin pas tengah-tengah nanti ya. Nah, untuk data flow diagram level 1 pengolahan data admin, nanti untuk revisinya kita bahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.